Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa PAP FKIP UNS, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita bertemu lagi pada perkuliahan pagi hari ini. Seperti kalian ketahui, implementasi daripada Sistem Informasi Manajemen itu banyak sekali. Lebih-lebih di era 4.0, di era digitalisasi. Nah, saya sudah menjelaskan kepada kalian sebelumnya bahwa di Solo ada Solo Grid-Jail. Di Solo Grid-Jail itu kita menggunakan sebuah aplikasi yang kita buat dari sebuah sistem informasi, ya, sistem informasi manajemen. Nah, terlihat kalian bahwa kemarin ada penutupan Solo Grid-Jail. Penutupan Solo Grid-Jail dengan mencapai transaksi capaian 1,1 triliun terinput. Nah, teman-teman sekalian, di www.sologridjail.com itu juga di situ dijelaskan, menggambarkan bagaimana sebuah bisnis proses. Kita sebulan penuh, tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober ada Solo Grid-Jail, di mana Solo Grid-Jail itu inputnya adalah transaksi dari tenan atau merchant di seluruh kota Solo. Jadi ketika tenan atau merchant itu melakukan pendataan sebagai tenan, nah, ini nanti konsumen itu bisa mengunduh aplikasi Solo Sale Go, dan ketika transaksi maka transaksinya itu akan terkumpul dan kemudian di sistem poin, ya, misalnya belanja cabai 50.000 di pasar tradisional itu memperoleh 1 poin untuk diundi. Nah, jadi inputnya adalah 1 data tenan atau pendaftaran tenan, kemudian yang kedua adalah transaksi, cuman itu. Kemudian yang ketiga tentu adalah informasi-informasi sebagai input, ya. Nah, kemudian prosesnya bagaimana transaksi itu diolah di sistem informasi yang dibuat, ya, sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi-informasi untuk outputnya. Outputnya adalah 1 data tenan, kedua data transaksi, ketiga data transaksi itu per klaster, misalnya ada klaster hotel, restoran, dan lain sebagainya. Klaster otomotif, klaster pasar tradisional, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ini sebagai bukti, ya, bukti bahwa apa yang bisa kita pikirkan dengan sistem informasi manajemen itu dengan menggandeng stakeholder kepakaran yang tentu sesuai dengan bidangnya, itu kita bisa bikin sedemikian rupa sehingga sistem informasi manajemen yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Dan ini saya membuktikan, walaupun saya secara teknis barangkali secara setting tidak menguasai, tetapi secara bisnis proses, secara prosedur sistem kita yang menentukan, yang membuat. Nah, di situ disebutkan, alhamdulillah sampai sekarang hasilnya sangat signifikan. Target kita 800 miliar, terekod 1,1 triliun, itu kata Pak Gareng, itu Ketua Kadin. Kalau saya Ketua Panitia Solo Grid-Jail. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, satu pengalaman, ya, dan sebagian dari teman-teman kalian juga magang belajar di situ selama 3 bulan sampai 4 bulan, ya, terkait dengan Merdeka Belajar, sehingga kalau kalian nanti pengen kuliah di luaran yang dihitung 24 SKS, kalian juga bisa magang belajar di kantor Kadin Kota Surakarta. Nah, itu kalian bisa saya langsung yang mengampu atau yang mendampingi kalian, ya. Jadi teman-teman di beberapa fakultas MIPA, ekonomi, kemudian fakultas sastra, sekolah vokasi juga magang di Kadin, dan di situ ada ratusan orang, dan kemudian kita terapkan tema-tema kita tentang digitalisasi, tentang contactless, ya, tentang officeless, ya, tetapi kita bisa pada pagi hari ini saya akan jelaskan kepada kalian yang terkait dengan tugas yang sudah saya janjikan. Tolong kamu bacakan yang pertama, Eka Maharani, kamu bacakan.
Tugas individu pembuatan konten tema SIM. Nomor 1, buatlah konten dalam bentuk MP4 tematik SIM sebagaimana tema terlampir. Ya. Nah, jadi tugas kalian itu membuat konten tematik SIM. Temanya macam-macam. Nah, contoh tema di bawah. Tapi di forum ini, di perkuliahan ini kalian boleh mengajukan tema yang barangkali menarik. Ya. Yang bisa menjadikan sebuah konten nanti dalam bentuknya MP4 atau video. Ada lengkap audio visual ya. Silakan Dian Hasnil baca nomor 2. Yang kedua, konten dapat berupa yang pertama penjelasan PowerPoint, yang kedua narasi langsung dengan penjelasan subtitle atau animasi, atau yang terakhir lainnya atau menggunakan kamera depan. Ya, Pak Farid memberikan kebebasan. Ini nomor 1 penjelasan PowerPoint, misalnya ya ada tema tentang pengalaman kalian menggunakan sistem informasi manajemen peduli lindungi masuk di hotel. Ya, sistem informasi manajemen peduli lindungi membantu para security atau pengambil keputusan untuk memastikan bahwa orang yang masuk ke hotel atau restoran atau pusat perbelanjaan itu aman. Bagaimana sebuah sistem itu bisa membantu pengambilan keputusan, ya, dia mendeteksi input, apakah dia sudah melakukan vaksin, berapa kali vaksin pertama, vaksin kedua, semuanya terekod di Peduli Lindungi. Kalau security itu mau, maka dia bisa melihat secara langsung vaksin itu. Tapi kalau mau hanya melihat keputusannya saja, yaitu warna. Kalau misalnya warnanya hijau boleh masuk, kuning boleh masuk, kemarin saya jelaskan. Kalau hitam boleh jadi dia lagi terpapar COVID, karena dia terdeteksi di Satgas COVID, dan kemudian di aplikasi diberi warna hitam. Sehingga memudahkan para pengambil keputusan, yaitu para security, misalnya di mall, hotel, restoran, pusat perbelanjaan misalnya. Apakah orang ini boleh masuk ke hotel itu, ke mall itu atau tidak? Nah, itu bisa kalian masukkan. Misalnya membuat PowerPoint. Nah, kalian bisa bercerita tuh. Bisa bercerita melalui PowerPoint. Tetapi nomor 2 juga boleh. Narasi langsung dan dikasih penjelasan subtitle. Narasi langsung itu maksudnya kalian bercerita. Narasi langsung dengan kamera depan, ya. Narasi langsung kalian bisa bercerita, atau kalian bisa menceritakan sebuah video yang kalian narasikan. Misalnya pada saat Anda di tol, ya, di tol kemudian tapping dari kartu tol, ya, kemudian kalian menceritakan narasi tentang sistem informasi manajemen, tapi yang menarasikan kalian. Ya. Ya, kemudian yang ketiga, gunakan kamera depan langsung juga boleh. Ketika kalian mau menarasikan itu, gunakan kamera depan langsung juga boleh, artinya kalian bercerita. Nomor 3, tolong dibacakan. Aprilia Fiona. Oke, kalau ada gangguan, Anggino, yuk Anggino, kamu baca nomor 3. 3. Narator konten oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nomor 4, durasi konten 2-5 menit. Iya. Jadi dinarasikan sendiri, diomongin sendiri, dikomentari sendiri, ya. Karena ini pengalaman kalian untuk memberikan experiencing kepada kalian sendiri, ya. Kemudian durasinya jangan lama-lama. Maksudnya durasi itu durasi akhir, ya, akhir konten. Kalau bahan mentahnya mungkin lebih, kalian mengumpulin data itu bisa bercerita 10 menit, 20 menit, tetapi hasil akhirnya ketika sudah menjadi MP4, sudah menjadi MP4, ya, itu jangan lebih dari 5 menit. Tetapi terpaksanya 6 menit, 7 menit nggak apa-apa, nggak dilarang. Boleh. Cuman ini efektivitas sebuah konten, ini jangan lama-lama. Jadi artinya ini tugas ini kalau misalnya terpaksanya ini Pak Farid, saya nggak bisa ngedit sampai sedikit 5 menit karena iman-iman
misalnya jatuhnya 8 menit ya nggak apa-apa ya. Jangan terlalu kokoh di sini. Yang penting kontennya kreatif. Silahkan Ines. 5. Tiap konten memiliki thumbnail, opening. Ya. 7. Upload di channel YouTube pribadi Anda. Pada setting upload YouTube, tulis di kolom description sebagai berikut. Ya, oke. Sampai di sini. Alpina, dibaca 5 sampai 7 lagi. Alpina Dila, silakan. Tiap konten nomor 5, tiap konten memiliki thumbnail. Oke, sampai di sini nih. Jadi tiap konten memiliki thumbnail. Apa itu thumbnail? Ya, ada yang bisa menjelaskan thumbnail kepada teman-teman kalian? Thumbnail. Ayo, Dian Maharani. Kalau menurut saya thumbnail itu kayak tampilan pembukaan, tampilan di awal video gitu, Pak. Iya. Jadi thumbnail itu tampilan pembukaan yang kita lihat pada saat video belum diklik. Itu taruh kata pertama kali kita menentukan apakah video akan kita lihat atau tidak kita lihat, itu dari thumbnail. Kita lihat dulu ya, supaya kita oke, saya kita lihat dulu. Nah, ini berarti ini pada saat yang video yang pertama, video yang pertama yang ada gambar semangka, yang tampilan itu adalah thumbnail. Tampilan itu sangat menentukan apakah seseorang nanti tertarik atau tidak. Jadi usahakan kalian juga membuat thumbnail. Thumbnail dalam bentuk JPEG ya, kalian setting mana yang menarik, kemudian kalian simpan di folder. Nanti pada saat setting YouTube kalian tampilin itu di thumbnail supaya diklik gambar JPEG kalian. Nah, jadi yang nomor 2, HP itu juga thumbnailnya pada saat pertama kali tidak diklik, maka thumbnailnya seperti itu. Nah, thumbnail itu yang depan yang kita lihat seperti gambar semangka ini adalah thumbnail ya, bentuknya adalah JPEG. Maka kalian ketika membuat thumbnail diusahakan membuat gambar yang menarik, tulisan yang menarik. Kalau thumbnailnya semangka cuman kayak gitu doang, itu menjelaskan apa, kayak ini maksudnya apa sih. Nah, tapi mungkin orang penasaran kok diselentik wae langsung buka misalnya kayak gitu. Ini juga menarik tanpa ada penjelasan. Tapi yang di bawah ini misalnya ini menjelaskan sedikit, yang gambar merah ini alhamdulillah lulus ranking 1 CPNS kali tes 20 menit. Ini thumbnail. Kalian bisa membuat thumbnail seperti itu juga, simpan di folder kalian, dan nanti pada saat setting upload di konten YouTube kalian ya. YouTube-nya YouTube pribadi kalian ya, yang linknya dikirimkan ke saya nanti, itu di pribadi kalian ya. Misalnya seperti ini, tip and trick. Nah, ini juga thumbnailnya menarik ya. Thumbnail opening perkenalan individu, atau di sini bisa karena ini tugas mahasiswa ya. Ini opening perkenalan individu, atau ini bumper dulu. Nah, bumper dulu, setelah thumbnail langsung jreng. Kita lihat bumper itu kayak apa ya. Kita banyak bumper itu banyak. Contohnya coba kita lihat. Bumper bertanya. Silakan. Pertanyaannya, karena ini kan tugas individu, Pak. Untuk tema pembukaan SIM-nya itu masing-masing siswa harus berbeda atau boleh saja sama, begitu, Pak? Boleh berbeda, boleh sama. Ya, tapi kalau sama kan kalian nggak bisa niru, karena sama persis kan nggak bisa, karena kan konten video. Jadi temanya bisa sama, tidak harus beda. Contoh di bawah ini nanti adalah contoh temanya ya. Ini tulis deskripsinya seperti ini. Ini sebentar ya, nanti Aster kita lanjutkan ini ya, supaya saya nggak kelewatan. Deskripsi ketika kamu mau upload, yang kalian tulis ini nih. Tulis sedikit penjelasan tentang sebuah konten ya. Jadi kalau kalian membuat
nonton video pastikan ada penjelasan kontennya. Kalau kalian menjelaskan tentang sebuah tema, misalnya tema implementasi sistem informasi di bisnis PLN misalnya seperti itulah. Kalian jelaskan sedikit di sini, bla 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 bla. Nah, di sini jelasin. Mungkin barang sebaris atau sealinea, 2 alinea boleh. Ya. Kemudian jangan lupa supaya ini nyantol di jejak digital kita semua, ya. Karena kita ingat digital personal profiling. Pada suatu saat kalian akan membutuhkan sebagai contoh misalnya, dan itu menunjukkan karya Anda, ditulis ya. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen PAP, FIP UNS. Dosen mengampu saya, kemudian mahasiswa dan name. Kasih hashtag supaya carinya gampang, PAP FIP UNS atau PAP FIP UNS Makul SIM ya. Kemudian kirim link itu ke dosen mata kuliah sebagai laporan. Ya. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ini kelas A. Ini contoh-contoh tema. Yuk teman-teman, yang saya tadi bilang kita bikin tema yuk, tema yang barangkali menarik. Nah ini, coba kalian kalau punya oret-oretannya, ini hanya contoh tema. Maksudnya kalian bisa tema yang lain. Ini contoh tema yang bisa kalian pakai. Misalnya yang pertama, perkembangan revolusi industri dari masa ke masa. Nah, mungkin ini sifatnya kalian membuat PowerPoint kemudian sambil menjelaskan definisi tentang sistem informasi manajemen dalam SIM. Kalian mungkin membuat PowerPoint juga, ya. Kemudian kalian jelaskan. Ya, mungkin penjelasannya akan beda-beda. Contoh ini yang terkait dengan mata kuliah ya. Anda bisa bercerita tentang konten, tentang tema-tema ini. Ya. Misalnya kalian baca ini coba silakan Arwanda. Nomor 1, perkembangan revolusi industri dari masa ke masa. Nomor 2, definisi tentang sistem dalam SIM. 3, definisi tentang informasi dalam SIM. Nomor 4, definisi tentang manajemen dalam SIM. 5, pengertian tentang sistem informasi manajemen. 6, pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap SIM. Nomor 7, internet dan generasi digital. 8, pentingnya adaptasi new MIS di era disrupsi. 9, pentingnya menguasai 3M, multimedia, multiplatform, multitasking. Ilma atau Erlia? Nomor 10, SIM di era 4.0. Nomor 11, ciri-ciri atau karakteristik sistem dalam SIM. Nomor 12, input, proses, output dalam SIM. 13, SIM sebagai pendukung pengambilan keputusan. 14, proses sistem pengambilan keputusan atau SPK. 15, kemajuan SIM dalam era revolusi industri 4.0. 16, unsur-unsur SIM dan proses terbentuknya SIM. 17, peranan SIM sebagai pengendali dan pengambilan keputusan. 18, manfaat SIM dalam dunia bisnis dan manajemen. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kalian akan ada tema-tema yang mungkin kalian usulkan menarik dan kalian tertarik. Tidak harus langsung judulnya. Misalnya tadi saya sampaikan tentang peduli lindungi ya. Ini sebagai sebuah sistem pembantu pengambil keputusan. Nah, kalian juga bisa sebutkan cara pengalaman kalian mungkin pas di mall atau apa. Mungkin ini tentang pembayaran non tunai, sistem pembayaran non tunai. Nah, pembayaran non tunai atau IRIS. Ayo, mungkin ada yang tertarik tema apa? Tidak harus judulnya, temanya aja, tentang fokusnya aja. Silakan. Kalian punya usulan? Ini langsung saya stop screen saja. Saya ingin lihat wajah kalian. Ya. Kira-kira apa? Saya tulis saja di kertas dulu. Apa? Kalian tertarik tema apa?
Ada yang memberikan usulan? Saya izin masuk, Pak. Ya. Link aja gitu, Pak. Gimana, Pak? Dian Hasnil ya ini. Yang baru bicara Dian Hasnil ya? Siapa nih? Belum. Halo? Halo. Sudah masuk, Pak. Oh iya, oke. Link aja? Nggih. Link aja itu QRIS ya. QRIS atau pembayaran non-tunai. Silakan nanti aplikasinya di mana. Kalian bisa cari implementasi link aja mungkin di seperti Kasirku, seperti Maju atau Kasir Pintar atau apa, terserah. Bagus. Apa aja, nggak ada usulan salah loh. Ayo berani usul. Mohon Pak. Jika mengenai sistem informasi elektronik bisnis pada ojek online begitu Pak. Sistem informasi bisnis dalam ojek online. Ojek. Iya Pak, ojek online. Ojek online. Oke. Ya, pasti di dalamnya ada SIM juga, ya. Ya, silakan, bagus Aster. Yuk, yang lain? Tentang saya, Pak. Shopee, Pak. Ines. Apa Ines? Shopee? Tentang Shopee ya, perbelanjaan online seperti itu, Pak. Online. Nah, tapi yang kalian lihat nanti jangan Shopee keseluruhannya ya. Yang kalian lihat itu adalah mungkin bagian-bagian dari Shopee. Nah, sistem informasi manajemen itu bagian-bagiannya aja. Kalau Shopee keseluruhan kan kadang memang sebuah bangunan perusahaan ya. Bagian-bagiannya misalnya gini. Di Shopee itu ada Shopee pilih lokal. Nah, Shopee pilih lokal. Nah, di Shopee pilih lokal misalnya Shopee pilih lokal. Artinya di Shopee pilih lokal itu ketika kalian di Solo berbelanja melalui Shopee pilih lokal, maka yang ditawarin adalah tenan-tenan atau merchant yang lokal di Solo. Nah, di situ pasti ada input lokalnya, input tenan atau merchant lokalnya, kemudian ada kebijakan. Kenapa harus memilih itu nggak random aja? Pasti ada kebijakan di situ di bisnis prosesnya. Outputnya apa? Mungkin Shopee mau bakar uang khususnya orang yang mau belanja Shopee pilih lokal atau memberikan fasilitasi atau merchandise. Jadi kalau jangan lihat Shopee keseluruhannya, tapi maksudnya untuk sistem informasi manajemen itu bagian-bagiannya. Nah, nanti silahkan Ines. Bagus. Desi. Sistem informasi manajemen untuk membantu proses pembelajaran Pak. Jadi kayak e-learning, ruang guru, Zenius. Itu masuk nggak ya Pak? Sistem informasi manajemen, banyak banget. Sistem informasi manajemen untuk pembelajaran banyak banget. Kamu misalnya dari segi pengelolaan belajar mengajar, misalnya kepala sekolah, ya. Kepala sekolah mengelola guru, mengelola guru, kemudian memberikan penugasan guru, itu banyak banget. Termasuk misalnya tatap muka, itu pasti ada sistem informasi manajemen yang digunakan. Katakanlah kita ngomongin yang namanya presensi aja, presensi guru, ya, itu sistem informasi manajemen kok. Karena apa? Pada prinsipnya informasi manajemen itu mengolah data-data ya, menjadi sebuah informasi. Nah, data yang diolah adalah data presensi. Nah, data presensi itu dalam 1 bulan akan membantu pengambilan keputusan apakah yang bersangkutan atau guru itu disiplin atau tidak. Tingkat kedisiplinan berapa %. Siapa yang paling disiplin, siapa yang paling tidak disiplin, siapa yang ada di tengah-tengah atau rata-rata. Sehingga seorang pimpinan bisa mengambil keputusan dari data itu. Bisa. Tergantung sudut pandangmu sekarang, ya nah.
ketika kita ngomongin SIM dalam pembelajaran, tergantung tema yang kamu angkat. Apakah itu masuk dalam SIM atau tidak. Tapi prinsip daripada SIM adalah sebuah sistem. Ada input, proses, output yang nanti menghasilkan informasi. Untuk apa? Untuk manajemen. Untuk manajemen itu apa? Manage. Manage itu mengatur. Nah, kalau mengatur untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Keputusannya itu bisa keputusan manajemen, bisa keputusan membeli atau tidak membeli, ya toh? Keputusan menyukai atau tidak menyukai. Nah, ini. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Ya, lanjut. Ada lagi usulan? Mungkin saya, Pak. Ya, Dimas. Mungkin bisa dengan aplikasi layanan kesehatan pada masa pandemi, Pak. Aplikasi layanan kesehatan masa pandemi. Ada dokter online gitu ya. Ya. Kalian tahu enggak itu? Sekarang lagi marak. Jadi konsultasi dokter itu tentu layanan itu ya inputnya adalah data-data dokter. Mereka menyatakan kesiapannya. Kemudian input yang lain adalah jam praktek dokter misalnya. Nah, sehingga pada saat bisnis prosesnya pasien itu dia sudah melihat informasi yang ada di platform. Nah, itu sistem pengambilan keputusan juga atau sistem informasi manajemen juga. Terima kasih Dimas. Aura Lydia. Silakan Aura. Misal sistem pengambilan keputusan di perusahaan Telkom, jadi kayak IndiHome, VID kan itu sekarang banyak digunakan juga di masa pandemi ini, Pak. Ya, di Telkom ya. Ya Aura. Ya Aura. Silakan. Lanjut. Eka Sri. Mungkin kayak booking online, kayak booking hotel kayak gitu Pak, kayak pesawat kayak gitu. Kayak Traveloka gitu ya? Iya. Ya, itu pasti sebuah SIM ya. Silahkan itu mau direview juga boleh sebagai sebuah SIM. Siapa yang mengambil keputusan? Yang mengambil keputusan adalah konsumen. Saya mau ke Jakarta, apakah saya berdasarkan atas kebutuhan jam terbang? Saya mau mengambil maskapai apa? Itu yang memutuskan saya, kita, kalian sebagai konsumen. Ya, itu sebuah sistem informasi. Itu sebuah sistem informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Ya, bisa kalian review. Itu yang mengambil keputusan adalah kita. Bahkan keputusannya diambil misalnya gini, saya mengambil keputusannya bukan atas hari atau jam, tapi tiket mana yang paling murah untuk saya ambil. Misalnya kalian pengen wisata ke luar negeri, ke tempat-tempat wisata yang bebas visa seperti Asia, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang juga bebas visa yang pakai paspor elektronik. Itu, oh ternyata ada orang yang ada perusahaan maskapai yang bakar uang. Maksudnya memang didiskon gede-gedean. Misalnya ke Thailand, bayarnya cuma 400.000. Nah kalian ambil karena murah ya. Pas gabut di rumah nggak ada kerjaan ngambil. Nah, bagus Eka Sri Maharani. Lanjut. Saya Pak. Dea. Kalau aplikasi perbankan gitu bisa nggak Pak pakai m-banking? Ya, boleh. Boleh. M-banking berarti inputnya yang kalian ceritakan nanti kan di mobile banking itu bukan BCA-nya, bukan BNI-nya, tapi bisnis prosesnya. Jadi berarti inputnya kan data input saldo kalian itu dibaca sebagai sebuah input. Kemudian kalian ngambil melalui ATM itu dibaca sebagai sebuah data input. Kemudian diproses. Nah,
Kemudian outputnya adalah misalnya print out. Boleh. Saya Pak. Dian Maharani. Kalau misalkan aplikasi Google Maps dalam membantu pengambilan keputusan, boleh tidak Pak? Boleh. Google Maps itu sebetulnya sebuah sistem informasi manajemen, tapi skalanya kan skala global. Dia mengambil datanya itu kan dari algoritma sosial media, dari banyak informasi yang diperoleh melalui data, collecting data ya. Dan kemudian kalian memutuskan. Kalau kalian bisa menceritakan itu, berarti kalian sudah jeli untuk memikirkan sebuah sistem informasi manajemen itu ujung-ujungnya adalah informasi untuk mengambil keputusan. Nah, kalian bisa menceritakan itu pilihan-pilihan dari Google Maps. Ketika Google Maps mendeteksi sebuah keramaian jalan atau kecelakaan atau kemudian memberikan alternatif jalan, ya, kemudian memberikan informasi tentang waktu tempuh dan sebagainya, itu sebagai sebuah alternatif untuk pengambilan keputusan dan akhirnya kalian memilih A. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira balik ke ini dulu sedikit ke tugas. Nanti saya share kepada kalian ya tema-tema ini. Tapi kalian juga boleh mengambil tema yang lain. Kalian boleh mengambil tema yang lain juga. Temanya ini nanti saya share di grup. Kalian boleh upload kapan saja. Yang penting sebelum pas pertemuan ke-16, pertemuan terakhir, kalian sudah bikin ya. Dan ini tidak menyulitkan, ini mudahnya asik. Karena di situ ada proses diskusi dengan teman kalian, membuat thumbnail, ya, kemudian membuat bumper, membuat subtitle. Kalian akan diskusi tentang apa yang namanya konten, menarasikan, akan banyak lesson learn atau pembelajaran buat kalian. Ya, terima kasih teman-teman semua di perkuliahan pada perkuliahan kita akhiri pada pagi hari ini dengan harus bahagia ya, harus senyum dan